I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan merepresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ekonomi Islam dan asas-asas transaksi ekonomi Islam dibedakan menjadi 2 pendapat. Yang pertama, pendapat menurut Lois Makhluf. Menurut Lois Makhluf, muamalah adalah hukum-hukum syarat yang berkaitan dengan urusan dunia dan kebutuhan manusia, seperti jual beli, perdagangan, dan sebagainya. Pendapat yang kedua menurut Ahmad Ibrahim Bek. Menurut Ahmad Ibrahim Bek, peraturan-peraturan mengenai setiap yang berhubungan dengan urusan dunia seperti perdagangan dan semua mengenai kebendaan, perkawinan, talak dan saksi-saksi pengadilan dan berhubungan dengan manajemen perkantoran. Menerapkan transaksi ekonomi Islam dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jual beli. Pengertian dasar hukum jual beli. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, pihak yang menjual, dan pembeli, pihak yang membeli. Yang kedua, rukun dan syarat jual beli. Rukun dan syarat jual beli: orang yang melaksanakan akad jual beli, 2 barang yang memperjualbelikan, 3 sidat atau ijab kabul. Nomor 3, qiyar. Qiyar adalah hak memilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya karena adanya suatu hal, misalnya ada cacat pada barang dan sebagainya. Adapun macam-macam qiyar sebagai berikut: 1. Qiyar majelis, 2. Qiyar syarat, 3. Qiyar aib. Yang nomor 4, riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Nomor 5, macam-macam jual beli. Macam-macam jual beli: 1. Jual beli yang sah dan tidak terlarang, 2. Jual beli yang terlarang dan tidak sah atau batil. 6. Larangan dalam jual beli. Larangan-larangan dalam jual beli: 1. Menyembunyikan kecacatan barang, 2. Sumpah dalam jual beli, 3. Bersaing secara tidak sehat, 4. Spekulasi dengan cara menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan besar. Setelah jual beli, adapun sewa menyewa. Sewa menyewa ada 3. 1. Pengertian, dasar-dasar, dan hukum sewa menyewa. Pengertian dan dasar hukum sewa menyewa. Sewa menyewa secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Ijarah artinya upah, sewa, jasa, atau imbalan. Yang kedua, rukun dan syarat sewa menyewa. Rukun dan syarat sewa menyewa. Rukun dan syarat dalam sewa menyewa adalah sebagai berikut. 1. Orang yang menyewakan atau muajir dan orang yang menyewa mustajir harus memenuhi syarat-syarat, yaitu balik, berakal sehat, dan tidak ada paksaan. 2. Objek atau barang yang disewakan makjur harus memenuhi syarat, yaitu diketahui kondisi dan manfaatnya. Sesuatu yang dihalalkan syarak bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung serta tidak cacat, serta sesuatu yang bisa disewakan. 3. Uang sewa atau imbalan ujrah harus memenuhi syarat, yaitu jelas, tertentu, dan sesuatu yang bernilai harta. 4. Sigat atau ijab kabul. Nomor 3, macam-macam sewa menyewa. Macam-macam sewa menyewa. 1. Sewa menyewa yang bersifat manfaat seperti sewa menyewa barang. 2. Sewa menyewa yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan seperti tukang jahit dan sebagainya. Setelah sewa menyewa, adapun pinjam meminjam. 1. Pengertian dan dasar hukum pinjam meminjam. Pinjam meminjam adalah nama lain dari utang piutang. Utang piutang terdiri dari 2 kata, yakni utang dan piutang. Utang secara bahasa berasal dari bahasa Arab al-qard yang artinya memotong. 2. Hukum dan syarat piutang.
Rukun dan syarat utang piutang atau meminjam yaitu 1. Orang yang berpiutang yang meminjami dan orang yang berutang peminjam harus memenuhi syarat yaitu balik dan berakal sehat. 2. Objek utang piutang, barang atau uang yang diutangkan atau dipinjamkan harus memenuhi syarat milik sah dari yang meminjamkan. 3. Sigat atau ijab qabul. Kami dari kelompok 1 akan memberikan 7 soal. Soal pertama, jelaskan apa yang dimaksud ekonomi Islam dan asas-asas transaksi ekonomi Islam. 2. Jelaskan syarat-syarat transaksi menurut transaksi ekonomi Islam. 3. Mengapa umat Islam harus melakukan transaksi ekonomi Islam dalam Islam. 4. Apakah sistem ekonomi Islam dapat menjadi solusi untuk permasalahan sosial ekonomi? 5. Masalah secara bahasa muamalah secara bahasa adalah. 6. Berikan contoh muamalah dalam ekonomi Islam. 7. Sebutkan dan jelaskan asas-asas transaksi ekonomi Islam. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.